بأهل الباب على النور المبين أحمد المصطفى سيد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhadaa'is salihin awliya'il muqarrabin wa ulamil 'amilin wal musannifin wa khususan li musannif hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki kita lanjutkan mudzakarah kita yang kurang lebih hampir berapa bulan? Hampir setengah tahunan. 3 bulanan libur. Allah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kemudahan-kemudahan untuk bisa melanjutkan taklim kita sampai Allah suruh kita berhenti, sampai mati kita. Insyaallah malam ini kita lanjutkan bahasan yang kita akan bahas, yaitu mengenai rukun iman. Jadi kita sebagai orang mukallaf yang sudah akil balik, wajib kita mengimani 6 rukun iman. Jadi bukan hanya iman kepada Allah saja yang dituntut atau iman kepada Rasulnya, enggak. Ada 6 rukun iman yang harus kita imani, pahami, dan yakini. Di samping kita beriman kepada Allah, ada juga perintah beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada para utusan-utusan Allah, beriman kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Kemudian terakhir, beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hanya kita iman kepada Allah saja, tapi kita enggak yakin adanya hari kebangkitan, enggak ada namanya siksa kubur, enggak sah iman kita, tidak diterima. Beriman kepada Allah kita, beriman kepada malaikat, beriman kita kepada kitab kita, beriman kepada hari kebangkitan, lagu tidak percaya arah takdir no. Lapo ana leman manusia dan arah leman Allah leman itu. Kita yakin arah takdir, dia mengimani adanya takdir. Sama saja kayak kita enggak mengimani semuanya jadinya. Jadi ke-6 rukun iman ini harus kita imani. Dalam Al-Qur'an disebutkan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Telah beriman para utusan-utusan Allah, para nabi dan para rasul, dan orang-orang mukmin. Kullun, kesemuanya para nabi, orang-orang mukmin, amana billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dalam ayat lain Allah tegaskan, wa may yakfur billah, siapa yang kufur tidak percaya Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, faqad dhalla dhalalam mubina.
Orang yang tidak percaya, ingkar salah satu daripada yang 5 dan tambahannya dari takdir itu 6, dia tidak beriman kepada Allah, atau beriman kepada Allah tidak beriman adanya malaikat, atau beriman kepada malaikat tidak beriman adanya kitab. Salah satu saja dia tidak imani, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata, yang jelas. Maka yang wajib untuk kita imani sebagai seorang mukmin muslim yang mukallaf ada 6 jenis rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Itu bukan sekedar iman saja, kita harus ngerti apa maksudnya iman kepada Allah. Orang-orang Yahudi juga mereka beriman kepada Allah. Beriman enggak? Beriman. Orang Nasrani juga beriman, yakin adanya Allah. Seperti sering yang sampaikan, coba tanya mereka itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Tanya orang Yahudi Nasrani, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulanna Allah. Pasti dia akan katakan Allah. Tapi kenapa imannya ditolak? Itu ada sebabnya. Walaupun dia yakin Allah yang menciptakan alam semesta, tapi imannya ditolak. Kenapa? Ya, mereka tidak mengimani Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan itu bagian rukun iman. Mereka tidak mengingini adanya hari kebangkitan, itu bagian rukun iman. Maka iman yang seperti itu ditolak. Maka ada 5, ada 6. Tadi yang pertama iman kepada Allah dengan perincian harus kita ketahui, dan iman kepada malaikat pun harus kita tahu apa maksudnya iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat dan takdir. Itu ada semua tuntunannya biar benar, salah ya. Nah, maka kita sebagai orang mukallaf harus tahu ini. Bukan sekedar kita hafal saja, hafal di luar kepala, tapi nggak tahu apa pengertian dan maksudnya. Makanya kita masih berani melanggar perintah Allah, karena belum betul kita paham apa maksudnya iman kepada Allah itu, iman kepada malaikat, kepada kitab sampai takdir itu apa maksudnya. Itu banyak kita belum mengerti. Nah, kalau hafal ya anak-anak kecil juga hafal itu. Tapi yang diinginkan itu paham apa maksudnya iman kepada hari kiamat, sehingga kita takut, sehingga kita nggak berani melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu kalau kita memahami apa maksudnya iman kepada hari kiamat. Nah, yang pertama insyaallah malam ini kita bahas mengenai iman kepada Allah. Sebenarnya iman kepada Allah ini sudah kita jelasin dari awal kita buka kajian sifat 20. Itulah intinya iman kepada Allah. Kita mengimani Allah itu zat yang maha sempurna, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Apa sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala? Sudah kita sebutkan. Yang secara tafsirnya ada, secara mujmalnya ada. Kemarin kan dari wujud, qidam, baqa, itu yang kita imani secara tafsil perinci sudah kita yang jelaskan itu. Ada yang secara mujmal. Mujmalnya apa? Allah itu muttasifun bikulli kamalat. Allah itu sempurna sebagaimana zatnya sempurna. Setiap sifat-sifat Allah itu yang begitu banyak, yang enggak kita terhitung banyaknya, itu juga sempurna. Cuman kan kita diperintah memahami dan mengimani cuman yang berapa? 20 saja. Dan itu sudah yang jelaskan beberapa bulan yang lalu sampai selesai. Yaitu kita iman bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan, muttasifun bikulli kamalat. Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wujudnya Allah sempurna, qidamnya Allah sempurna, baqa terus sampai selesai. Kemudian munazzahun, dan Allah itu bersih an kulli nuqsanin, dari segala sifat-sifat kekurangan. Sifat-sifat kekurangan, lemah, takut, perot, penakut dan sebagainya, itu tidak dimiliki oleh Allah. Itu sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh makhluk-makhluk saja. Sifat Allah sempurna, enggak ada cacatnya. Ngantuk, lelah, capek, buta, tuli, apalagi mati, tidak mendengar, tidak melihat, semua itu nuksonat. Nah, itu hanya dimiliki oleh kita nih yang makhluk. Nah, Allah itu enggak. Dia muttasifun bikulli kamalat, segala sifat kesempurnaan milik Allah. Kemudian munazzahun
an kulli nuqsanat, dan suci bersih dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang ada kekurangannya. Kemudian juga mungkin dari keterangan-keterangan dulu juga di sini ada tambahan, selain kita meyakini hal tersebut juga mesti kita harus menambah ada sedikit keterangan daripada para ulama dari keterangan sifat 20 itu, yang ringkesnya saja yang sebutkan. Tambahannya di sini di kitabnya disebutkan bahwa wajib juga kita mengiktikad bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu ini tanpa ada paksaan. Jadi Allah ciptakan langit, bumi, sorga, neraka, para nabi, para malaikat, arsy kita ini denara sak paksa Allah no, denara sak suruh iya denara. Ya semelen wah pihak alam semesta ini denara sak perintah Allah, hei Allah kamu ciptakan, tidak ada. Karena kenapa? Kalau kita berpahaman Allah ada yang memaksa Allah menciptakan ini, berarti ada lagi yang lebih hebat daripada Allah. Nah itu mustahil. Jadi Allah menciptakan apapun yang di alam semesta jagat raya, entah nanti yang di akhirat surga neraka, atau arsy-nya yang begitu hebat, atau malaikat yang begitu kuat, itu cuma-cuma Allah ciptakan. Denara sak paksa ya perintah ya denara. Ya semele-mele. Ya, maka disebut dalam Al-Qur'an fa'alun lima yurid. Tidak ada yang paksakan Allah untuk menciptakan segala sesuatu ini. Kemudian apa? Di saat Allah menciptakannya, Allah tidak butuh kepada ciptaannya tersebut. Mustaghniyun an kulli ma siwa wa mubtaqirun ilaihi kullama ada. Jadi segala sesuatu Allah ciptakan, dan setelah Allah ciptakan Allah enggak berhajat sedikit pun kepada ciptaannya ini. Tidak ada. Allah ciptakan malaikat supaya ada nanti yang bantu Allah ngurusnya. Oh enggak. Allah enggak butuh begitu-begitu itu. Nanti biar ada yang tukang cabut nyawa, nanti biar Allah itu santai saja. Oh enggak. Nah, jadi apapun yang terjadi diciptakan oleh Allah. Itu malaikat cabut nyawa itu yang gerakkan dia, yang jadikan dia begitu Allah. Bukan diciptakan sudah gerak sendiri, enggak. Allah yang gerakkan dia. Kalau enggak ada gerakan daripada kudratnya Allah, tidak akan bergerak malaikat itu. Makanya dulu Nabi Muhammad itu pernah ketika beliau dalam keadaan kepayahan, banyak ujian daripada pengikut daripada orang-orang Mekah, kafir Mekah, kafir Quraisy Mekah itu banyak menyiksa Nabi, sehingga Rasulullah ini berharap Jibril itu turun kepada Rasulullah, kasih apa kayak gitu, support atau apa. Nunggu sampai berbulan-bulan, yang biasanya padahal Jibril ini setiap saat itu datang ke Nabi, kok ini enggak datang. Sementara Nabi Muhammad dalam keadaan kepayahan, banyak teror dari orang-orang kafir Mekah itu. Maka Rasulullah ini kayak dia benci Jibril kayak sama saya ini. Kok dalam keadaan genting kayak gini ini kok dia enggak datang? Biasanya tetap datang dalam keadaan saya damai, tidak ada masalah, datang. Kok ini sahabat genting ini, saya banyak diteror, sahabat saya banyak disiksa, kok dia nggak datang? Beri apa kayak gitu? Ada wahyu, kayak ada support kayak apa? Maka Rasulullah ini kayak Jibril ini merasa dalam hati beliau ini kayaknya beliau ada salah sama Jibril, sehingga Jibril nggak datang menemui beliau. Maka berapa saat selepas itu, berapa hari, turunlah Jibril kepada Rasulullah. Ditanya, "Hai Jibril, apakah kau ini benci sama aku? Apakah aku sudah buat salah kepada kamu? Kenapa kau kunjungi aku di saat genting-genting?" Maka apa dia jawab oleh Jibril? Ditulis dalam Al-Quran ini jawaban Jibril, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Hai Muhammad, kekasihku, kata Jibril, aku ini tidak akan turun kalau enggak diperintah Allah untuk turun. Aku tahu engkau ini dalam keadaan kepayahan, kesusahan, menderita sebab kaummu. Tapi kalau aku tidak digerakkan, diperintah oleh yang turun, nggak akan turun aku. Nah, maknanya apa? Jadi semua ini jangan kita katakan gerak kita ini gerak kita, semua digerakkan oleh Allah. Makanya inilah pentingnya kita ngaji, tahu
tauhid. Wa ma natanazzalu illa bi amrin, semau-mauna aku turun tak enggak, kata Jibril. Kalau ada perintah Allah baru aku tuh kalau enggak ada ya enggak. Apapun yang terjadi, hatta engkau wafat pun kalau enggak ada perintah enggak akan turun gitu. Nah, ini maksudnya bagaimana keyakinan jadi seperti itu. Paham ya? Jadi selepas Allah ciptakan alam semesta ini, Allah enggak butuh. Allah ciptakan malaikat terus membantu dia, Allah ciptakan arsy ini supaya ada tempatnya begini, enggak ada bagi Allah. Sebagaimana Allah dulu tunggal, sebelum ada apa-apa itu, begitulah keadaan Allah selepas adanya apa-apa ini. Enggak terus Allah ambil tempat, enggak ada. Nah, makanya dia itu wahidun ahad. Nah, sampai kapan? Selama-lamanya. Nanti dihancurkan segala-galanya, tetap juga Allah sedia kala seperti itu. Beda dengan kita. Kita kan buat masjid ini, kita ada tujuannya enggak kita buat masjid? Untuk kita gunakan ibadah. Kita buat rumah untuk kita istirahat, kita beli makanan untuk kita nyambung hidup, kita menikah dengan istri kita supaya kita bisa kerjasama, kita punya anak supaya ada teman hidup kita. Butuh semua kita ini terhadap apa yang kita mau ini. Kita beli motor karena kita butuh supaya apa? Supaya mudah perjalanan kita. Tapi Allah itu enggak. Allah ciptakan itu sedikit pun wala secuil enggak butuh kepada itu. Paham ini ya? Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa mubtaqiran ilaihi kullama ada. Sementara, nah sebaliknya, sementara yang diciptakan oleh Allah, semua itu yang telah diciptakan oleh Allah itu berhajat kepada Allah. Sebaliknya, makhluk-makhluk yang diciptakan satu-satu oleh Allah ini semua berhajat per detiknya, per menitnya kepada Allah. Malaikat berhajat kepada Allah, arsy berhajat kepada Allah, kita setiap saat berhajat kepada Allah. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah, ini bisa jadi ini terbang kipasnya ke kepala kita, bisa jadi. Semua kita ini yang diciptakan oleh satu persatu berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada makhluknya, mustaghniyan an kulli ma siwa. Allah kaya, tidak butuh kepada selain dirinya, maksudnya tidak butuh kepada ciptaannya, sedangkan semua ciptaannya satu persatu berhajat kepada dirinya. Per detik kita ini berhajat kepada Allah. Berhajat kita Allah jaga pandangan kita, berhajat kita supaya Allah jaga hidung kita, hati kita, jaga perut kita, jaga pendengaran kita, jaga akal otak kita, jaga hati kita. Kalau enggak dijaga, dipelihara oleh Allah, Allah lepas saja. Lepas semenit saja kita diserah oleh Allah, urus diri kita sendiri tanpa pengurusan Allah, hancur kita. Semenit saja Allah lepas tangan dari pengontrolnya, darah ini kita atur sendiri sudah, terus apanya, napas apa kita atur, tidak bisa, kita mati kita langsung. Setiap saat itu darah kita diatur oleh Allah, otak kita diatur oleh Allah, detak jantung kita setiap saat diatur oleh Allah. Per detiknya kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya la ilaha illallah. Segala sesuatu berhajat kepada Allah dan Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu. Bahkan Allah tersebut, zat yang maha sempurna tersebut, tidak berhajat kepada apapun yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Kita diperintah oleh Allah untuk sholat, untuk puasa, untuk berbuat baik. Itu ada nggak kembali manfaatnya kepada Allah? Ada nggak? Kembali nggak manfaatnya kepada Allah? Allah perintahkan kita sholat ini untuk kita sendiri atau untuk Allah? Untuk kita atau untuk Allah? Kita puasa, kita zakat, kita kebaikan yang kita buat ini kembali nggak kebaikan ke Allah? Secuil pun enggak. Manja, apa ayatnya dalam Al-Quran itu, siapa yang melakukan kebaikan maka kebaikan itu akan kembali ke dirinya. Man amila sholihan falinafsi, siapa yang amal soleh kembali ke diri, tidak ada sedikit pun kembali kepada Allah.
Jangan kita beranggapan dengan sholat kita ini Allah akan tambah mulia, tambah sejahtera. Tidak ada. Allah itu tidak butuh, hatta keibadah hamba-hambanya Allah enggak butuh. Makanya dalam hadis itu disebutkan, riwayat disebutkan, kalau seumpama semua hati manusia ini dari Nabi Adam sampai sekarang ini dibuat hatinya seperti Fir'aun, denara taat kepada Allah Ta'ala, semuanya pokoknya ingkar dan percaya Allah, tidak akan kurang derajat kemuliaan zat Allah. Atau sebaliknya, semua hati ini dari Nabi Adam sampai yang terakhir diciptakan hamba Allah ini, hatinya seperti Nabi Muhammad, semua suci, bersih, tidak pernah maksiat, itu pun tidak menjadikan Allah tambah boleh, nggak ada pengaruh bagi Allah itu. Taat, maksiat kita ini nggak ada pengaruh, kembali kepada Allah, itu kembali ke diri kita masing-masing. Kita taat, kita untung, kita maksiat, kita rugi. Kita berjuang, kita yang untung. Kita nggak berjuang, kita rugi. Kita ngaji, kita yang untung. Dia ngaji, rugi. Kita datang berjamaah, kita untung. Kita tidak ngaji, kita rugi. Kita maksiat, itu rugi. Lama tinggal maksiat, kita untung. Tidak ada ujung Allah itu, tidak ada. Allah itu tidak butuh hatta ke ibadah hambanya. Sehingga kita jangan merasa berjasa dalam agama ini. Jangan. Kalau nggak saya ini agama ini nggak akan bisa berkembang di sini. Siapa kita? Allah itu bisa tanpa kita manusia untuk mengembangkan agamanya, bisa nggak? Dulu di zamannya siapa namanya, Nabi Allah Ibrahim itu, untuk menghancurkan daripada Namrud itu Allah pakai tentara apa? Apa dia Allah pakai untuk hancurkan Namrud itu? Hah? Apa? Abraham. Apa Allah suruh kirim untuk hancurkan Namrud? Hah? Lalat balik lalu, kocaan Malik. Hah? Semut bukan. Ini saya terampak malam-malam nah. Nyamuk. Nyamuk ini dalam riwayat disebutkan pincang nyamuk ini. Nyamuk peleng ini. Iya, sak mati Allah kirim untuk masuk ke telinganya dan obrak-abrik kepalanya itu Namrud itu. Allah kuasa. Ini sekarang siapa namanya yang di Israel ini, Netanyahu itu. Sekarang pakai semua orang nggak bisa jangkau dia. Tapi kalau Allah mau, Allah suruh gerakkan makhluk yang lain untuk hancurkan dia bisa. Maka jangan kita merasa berjasa dengan agama ini terus kita katakan kalau nggak saya nggak akan tersebarin. Jangan. Allah bisa sebarkan agamanya dengan makhluknya yang bukan manusia. Allah hancurkan Namrud hanya dengan seekor nyamuk yang pincang, hancur Namrud itu. Tidak perlu dia pakai manusia, nggak perlu dia kirim senjata banyak, tentara banyak, hanya dengan satu ekor nyamuk yang paling lemah, nyamuk itu, lemahkan nyamuk ini. Tapi bisa kalau Allah berkehendak. Paham ya? Jadi supaya kita ini terhilang merasa kita ini berjasa atas agama, enggak. Dengan tanpa kita pun Allah bisa. Tapi Ustadz, kok kenapa Allah kirim para nabi untuk sebarkan agamanya? Ya maunya Allah mau, ya sudah. Dan itu untuk meningkatkan derajatnya para nabi, bukan untuk diri Allah. Itu selama-lamanya tidak butuh kepada apapun, wala hasil ibadah kita semua. Tidak akan ada kembali sedikit pun hasil ibadah kita, wala maksiat yang kita buat kepada zat diri Allah. Itu kembali ke kita masing-masing. Itu gawe taat, itu sak untung. Itu sak maksiat, itu sak rugi. Nanti akan ada prosesnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga di antara akidah, kelanjutan daripada makna la ilaha illallah. Kemudian juga harus kita yakin bahwa la ta'thira li syai'in minal kainat bi tab'ihi. Harus kita yakin bahwa segala sesuatu ini tidak bisa memberikan kesan dengan zat dirinya sendiri. Maknanya apa? Ini air ini, jangan sampai kita berpahaman bahwa ini air yang bisa menghilangkan haus kita. Makanya ya rentang ngaji akidah nih, ngaji akidah atau memantapkan iman yakin kita. Jangan kita pahami ini air bisa memberi kesan bahwa air ini yang menghilangkan haus. Tetapi siapa? Allah yang menghilangkan haus. Masa Ustaz? Ada buktinya enggak?
Ada buktinya? Hah? Ashabul Kahfi tidur, bukan mati, tidur 350 tahun, tidak makan, tidak minum, mati nggak? Hidup. Nabi Uzair berapa? 100 tahun tidur, juga nggak makan, nggak minum, hidup. Makanya kita diperintahkan minum ini hanya sebatas menjalankan syariatnya begitu. Paham ya? Pisau itu yang hakikatnya beri potong itu Allah. Kita Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya sampai sekuat tenaga nggak terpotong-potong. Karena apa? Allah belum berkehendak ya enggak. Paham ya? Jadi seperti itu. Tidak ada sesuatu yang beri kesan dengan diri Nabi. Semua itu bergantung kepada ma'asyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, dua juga kita bahas, kalau berkehendak ya terjadi, kalau Allah berkehendak, walaupun segala sesuatu berkehendak untuk menghancurkan dia, tidak akan bisa. Dalam diskusi itu, walau manusia ini berkumpul semuanya untuk menyesatkan satu orang, tapi Allah nggak berkehendak dia sesat, tidak akan tersesat itu orang. Walaupun seluruh dunia menghendaki dia ini harus mati, tapi Allah nggak berkehendaki, nggak akan mati. Berarti sebaliknya, kalau Allah sudah kehendaki orang tersesat, walaupun semua manusia ingin dia selamatkan dia dari kesesatan, tidak akan, tetap dia akan tersesat kalau sudah itu keputusan Allah. Jadi nggak ada satupun benda yang beri kesan kepada zat itulah yang memberikan manfaat, bukan. Semua daripada Allah. Dirinya diciptakan, kemudian apapun kemampuan, kehebatan yang ada di ini, itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah diantara makna-makna yang perlu kita tanamkan di dalam ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Nah, sehingga kemantapan yakin ini menjadi kehidupan kita. Sini juga disebutkan di antara makna daripada la ilaha illallah apa? La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang paling berhak yang disembah dari segala yang wujud ini kecuali Allah. Ini ada makna-makna yang lain nanti. Nah, ini makna yang paling atas lah. Nanti ada yang paling dalam lagi. Ini dulu kita harus paham bahwa apa maksud tidak ada yang disembah dengan secara hak kecuali Allah itu bukan sekedar pas nyembah sini saja. Tidak kita menyembah Allah pas waktu sholat saja, enggak. Tapi dalam setiap gerak-gerik kita ini. Nah, ini kalau nggak mantap dalam hati kita ini, keot kita ini. Maknanya apa di sini? Makna ma'bud di sini ini para ulama menyebutkan di antara makna ma'bud disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, la nafi'a wala dhar wala mu'izza wala mudhilla wala mani'a wala mu'ti illallah. Jadi tidak ada yang memberikan manfaat mudarat, tidak ada yang menyesatkan memuliakan, tidak ada yang menghalang dan memberi kecuali Allah. Kalau ini belum mantap kepada kita, nanti kita akan pertuhankan daripada benda-benda ini. Kita kerja, nanti kita diteporsati sama bos kita, takut kita, seolah-olah yakin ini bos kita ini yang mengatur rezeki kita, sehingga apa? Bergantung kita ke situ, sehingga apapun disuruh bos kita maksiat atau apa kita ikuti, kita anggap dia yang berizki kita, hancur kita. Makanya harus mantap. Kalau sudah mantap keyakinan seperti ini, nah inilah nanti yang Allah Subhanahu wa taala gerak-geriknya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan banyak ini mempertuhankan kelihatannya kita ya meyakini, tapi banyak yang kita tuhankan yang selain Allah. Kalau kita sudah punya uang ini banyak, kita yakin aman sudah. Kan secara anunya, secara apanya itu kayak kita mempertuhankan uang gitu sampai kita yakin. Sampai kita kalau nggak kerja ini bagaimana kita bisa makan ini. Kalau sampai jadi keyakinan seperti itu ini berarti ini menyembah yang selain Allah. Kerja secukupnya, kerja sungguh-sungguh, tapi tetap dalam keyakinan kita bahwa yang datangkan semua adalah Allah. Jangan sampai berkeyakinan lamun dek terbegawaian, lamun sampai terpadean kerjaan ini barang manfaat mudarat pada marah Allah Taala, yo haran menduakan Allah.
Allah. Kelihatan atau ibadah lagu sekatnya kita kesyirikan kita simpan lihat dalam diri kita. Paham ya? Ini kelihatannya kecil nih, tapi ini perlu diperhatikan. Makanya orang-orang sudah mantap hal seperti ini nih, urusan dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para tuan guru kita ini, para ulama-ulama kita ini kan, mana dia pergi ke kantor, ada nggak ke kantor? Ada nggak ke sawah, ke kebun, ada kan nggak? Tapi mantapnya, yakinnya bahwa yang mendatangkan itu Allah dari kursi ke kursi dia ngajar, dari kursi ke kursi yang apapun Allah datangkan. Nah, harta benda Allah datangkan karena sudah yakin. Nah, maka gitu juga kita. Tetap sih kita usaha, tapi jangan sampai kita meyakini dalam hati kita sampai mengatakan, sampai mengatakan, wah lamun dia begawean dia mau mangan, wah bahaya, berarti rusak keyakinan kita, bahaya untuk ibadah kita nanti bisa rusak. Tetap kerja tapi tetap yakin bahwa yang mendatangkan semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Arang kita marang mempertuhankan bos kita sampai kita kadang nggak berani macam-macam kalau bos kita ini takut kita. Ada nggak orang seperti itu? Sampai kadang saking nganu sama bos sampai berani maksiat kepada Allah taala gara-gara takut terpecat si bosnya, suruh ngene gawein doang padahal haram, padahal kata Allah. Kenapa? Karena yakinnya itu sudah rusak, dianggap itu dari bosnya bukan dari Allah. Tapi kalau orang mantap imannya jangan apa-apa, bumi Allah itu luas, kalau kamu nggak terima saya kerja, bumi Allah luas, saya bisa jadi mana-mana, bukan kamu yang beli rezeki. Nah ini orang seperti akan dimudahkan oleh Allah ini. Tapi kalau dia bergantung sama seperti itu sampai dia berani maksiat, wah dunia akhirat dia rugi, pasti itu orang dia rugi. Maka kita jangan sampai jual keimanan kita ini ya karena hal seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena kelemahannya keyakinan kita. Insyaallah ya. Insyaallah waktunya. Nah, sekarang 1 menit. Paham tak ini ya? Dan masih banyak juga mana-mana yang lain bisa kita maknakan la ilaha illallah, la maujuda illallah. Ini fungsinya untuk apa? Membersihkan hati-hati kita. Kalau tadi itu tiada Tuhan yang berhak selain Allah. Kalau yang makna seperti itu maknanya untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi kita ini udah lama-lama masuk Islam, jangan lagi kita maknakan tiada Tuhan selain Allah, tapi kita maknakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Itu kita jadikan la ilaha illallah minimal 100 kali sehari dengan makna tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Sehingga apa? Dek temu dak tersinggung marah dengan bareh, dek temu dak sakit hati, dek temu dak marah-marah, karena kita yakin semua daripada Allah, pasti ada hikmahnya. Udik-udik dia ternyata sampai balik, udik-udik ngaji senina atau dia siapan makanan, dek tegak-tegak yang gerakkan Allah, berarti saya disuruh sabar. Ini kalau mantap itu tidak akan, tapi kalau tidak mantap itu kamu semua saya salahkan. Bahkan kalau terjadi musibah pun gara-gara banjir alam gara-gara ini semua kita salahkan, sehingga apa? Rusak yakin kita. Ini kita bawa menghadap kepada Allah bahaya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sedikit itu yang bisa sampaikan. Sebenarnya masih banyak ini, dan insyaallah kalau ada pertemuan lagi kita lanjut ke pembahasan iman kepada para malaikat. Sebenarnya sudah dulu yang banyak terangkan mengenai hal ini di kajian-kajian 10 dulu itu, maka sampai sini aja untuk iman kepada Allah, sehingga nanti cepat selesai sampai kepada iman kepada takdir. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ada yang tanyakan. Paham tapi ini ya? Nah, inilah namanya kita ngaji akidah adik itu bersih, layak terlahir di dunia ini dalam keadaan bersih, di narak pikiran macam-macam, bersih tauhid Allah Taala, harus kembali kepada Allah juga harus bersih, dan di arah macam-macam keyakinan, keraguan juga Allah Taala. Mun dengano dak ramak di neraka, terbersihin dulu putih tamak jok so walaupun dengan Islam nu tetap wajib tamu surga kalau Islam, lagu amun narak dosanya tetap dan terbersih dulu jok neraka sampai bersih pun temak. Dan urusan akidah ini tidak ada istilah kompromi. Nek nambau beli-beli nek nambau. Lamun amal sembahyang wajib tu luwih kurang, bon tertambal si amal sunnah. Puasa wajib tu Ramadan luwih kurang, bon tertambal si puasa Senin Kamis. Haji tu luwih kurang, bon tertambal si umroh. Zakat tu luwih kurang, bon tertambal si sedekah. Lamun akidah keyakinan iman, ada teragu-ragu sekejap nek bawah tu tambal si apa? Harus taubat istighfar, harus paham betul-betul mengenai
Tidak ada istilah kompromi kalau akidah, karena dia asas, dasar dan pondasi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Bisa dipahami ya insyaallah ya. Nah, ibu-ibu semoga bisa dipahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman untuk kita bisa tanamkan, terapkan dalam hati kita, dan bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara muslim kita yang lain. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibi tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah biya